Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya salam kepada semua rekan-rekan sesama wirausaha Depot Air Minum Silang Galon. Tetap semangat untuk menjalankan usaha berwira swasta, daripada ikut kerja orang lain, lebih baik kerja sendiri. Istilahnya itu kita memancing di kolam yang besar dengan jumlah pemancing yang banyak dan jumlah ikan yang banyak. Tentu akan lebih baik bila kita memancing di kolam yang dapat dikatakan sangat begitu kecil, tapi yang memancing hanya kita sendiri, dan walaupun ikan yang di dalam kolam tersebut tidak begitu banyak, tapi sudah pasti ikan yang ada di kolam tersebut tidak lain kitalah yang akan mendapatkannya, bukan orang lain, karena yang memancing di kolam tersebut hanya kita saja, nggak ada orang lain. Itulah ibaratnya kalau berwirausaha, mandiri sama keyakinan diri sendiri. Lain masalahnya seperti kita kerja ikut orang lain, walaupun itu di perusahaan besar dengan gaji yang besar, tapi secara spirit, secara mental, secara kebebasan tidak bisa disamakan dengan kita yang berwirausaha, yang mana kita bebas menentukan mau dibawa ke arah mana kita berkembang. Ya, sudah pasti semua orang yang berwirausaha pasti ingin sukses. Ingin sukses itu sudah pasti. Begitu juga dengan orang yang kerja sebagai karyawan pasti ingin sukses. Tapi yang jelas kesuksesan mereka itu kalau secara batin nggak mungkin bisa melebihi kesuksesan secara batin oleh orang yang berwirausaha gitu. Ya, contohnya dapat kita simpulkan saja bahwa sebenarnya berwirausaha itu jauh lebih baik daripada kerja ikut orang, karyawan atau buruh atau apapun. Yang jelasnya bukan bekerja di usaha yang dia ciptakan dia sendiri. Beda. Ya, ini salah satu contohnya sih. Usaha itu seperti Depot Air Minum Silang Galon, ya termasuk usaha mandiri. Kita yang menciptakannya, kita yang memfasilitasi, dan kita yang mengelola, kita yang menjalankan, dan kita yang menikmati hasilnya. Jadi seberapa besar hasil yang mungkin akan kita dapat peroleh, ya itu tergantung sama kita, nggak ada hubungannya dengan orang lain. Tentu di dalam usaha melakukan tersebut banyak faktor-faktor yang mempengaruhi, ya, sehingga tingkat kesuksesan itu besarnya sebesar apa. Ya, contohnya namanya kita berwirausaha, ya kita yang merancang bagaimana sistem pemasaran, bagaimana cara kita menghadapi konsumen, bagaimana prinsip kita dalam berdagang. Ya, selama kita bisa memberikan usaha yang terbaik, contohnya memuaskan pelanggan, menjaga kualitas pelayanan, sopan, enak didengar, ya kemungkinan besar pasti banyak orang yang suka, banyak orang yang ingin berlangganan kepada Anda. Itu salah satu faktornya, dan saya yakin itu bukan hanya dalam hal wirausaha Depot Air Minum Silang Galon. Tentunya dalam hal-hal usaha yang lain juga seperti itu. Mau itu kita usaha di bidang makanan, produk, jasa, atau apapun, semuanya itu membutuhkan pelayanan yang terbaik dan memuaskan untuk konsumen, agar konsumen tersebut bukan hanya sekali mencoba, tapi
di lain kesempatan jika dia butuh, dia pasti akan mengingat tentang kualitas yang kita berikan, sehingga mereka akan kembali. Itu khususnya kalau di dalam masalah usaha depo air minum siang galon, tentunya kita harus menjaga kualitas air, mana kualitas air itu sangat banyak sekali faktornya. Faktor yang pertama itu adalah bahan baku. Bahan baku kan bisa bersumber dari mana saja. Contohnya kalau yang paling ngetren sekarang ini, apalagi untuk daerah perkotaan, itu rata-rata bahan baku adalah menggunakan yang beli air dari truk tangki pegunungan. Jadi di beberapa kota besar di Indonesia, katakanlah seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Jogja, Semarang, kita sudah berkali-kali aplikasi di berbagai daerah tersebut, khususnya di kota-kota besar. Itu sebagian besar yang kita alami adalah bahwa mereka yang akan menekuni usaha ini, kebanyakan 95% itu menggunakan bahan baku yang beli dari truk tangki tersebut. Mengapa harus menggunakan air bahan baku truk tangki? Yaitu tidak lain adalah faktor yang pertama, karena memang air tangki tersebut kualitasnya sudah dapat dikatakan standar air bersih. Sedangkan katakan kalau misalnya yang berniat mau usaha ini posisinya di perkotaan yang padat penduduk, itu kan air lokal di sana, contohnya air sumur, ya sudah pasti sangat tercemar, sudah sangat jauh kualitasnya bila dibandingkan dengan kualitas air pegunungan. Air pegunungan mengapa lebih bagus daripada air di daerah perumahan padat penduduk? Ya karena kan namanya pegunungan, ini kan dataran tinggi. Otomatis dataran tinggi dengan dataran rendah, tingkat pencemaran air limbahnya itu sudah pasti lebih parah di dataran rendah. Kenapa? Karena air itu kan prinsipnya dia menuju dataran yang paling rendah. Jadi dari satu lingkungan, air yang terburuk adalah air yang paling rendah. Air yang terbaik adalah air yang paling tinggi posisi mata airnya. Jadi katakan posisi mata airnya berada di dataran rendah dibandingkan dengan posisi mata airnya berada di dataran tinggi, itu sudah pasti nggak bisa dipungkiri, pasti akan lebih bagus kualitas air yang ada di dataran tinggi, karena resapan sangat minim sekali di daerah dataran tinggi. Sedangkan resapan di daerah dataran rendah, itu tidak terkendali, sangat banyak sekali. Banyak faktor-faktor limbah, tinja, jadi limbah-limbah kamar mandi, limbah pabrik, semua itu kan mengalirnya kan ke dataran rendah. Nggak mungkin limbah-limbah ini mengalir menuju ke dataran tinggi. Itu sudah hukum alam, terbalik. Itu sebenarnya mengapa faktor-faktor air pegunungan itu dapat dikatakan lebih bagus daripada air lokal yang di dataran rendah. Kecuali kalau daerah-daerah pemukiman yang padat tersebut berada di dataran tinggi. Jadi dapat dikatakan kayak kotanya itu berada di daerah pegunungan misalnya gitu. Itu bisa pakai air langsung, air lokal, air sumur yang ada di sana. Tapi kalau misalnya katakanlah daerahnya wilayah Tangerang, Bekasi, di Jakarta, terus kalau di Surabaya itu kan daerah pinggir laut, sangat rendah sekali. Itu dari beberapa kali kita aplikasi alat di sana, terus terang itu airnya sangat parah sekali, sangat bau. Walaupun dibor sampai berpuluh-puluh meter, kualitas air yang ada di sana tersebut tidak akan bisa mengimbangi, apalagi mencapai titik yang lebih bagus daripada air pegunungan, nggak bisa. Itu pasti lebih buruk. Makanya
di sebagian besar perkotaan, terutama ketika perkotaan terbuka rendah, semua isi ulang yang ada di sana itu hampir 100% pakai air pegunungan semua bahan bakunya. Rata-rata nggak ada yang pakai air lokal, itu nggak ada. Ada 1-2% juga yang pakai air lokal. Tapi kenyataannya pada saat isi ulang itu sudah beroperasi, nggak bisa dipungkiri, keberlangsungan isi ulang tersebut tidak akan bisa sesukses yang pakai air suplai dari bahan baku truk tangki pegunungan, air pegunungan. Nggak bisa. Walaupun alatnya katakan lebih bagus, lebih canggih, dan pada kenyataannya memang air yang dijual mereka tersebut memang bisa lebih bagus atau setara dengan hasil seandainya kalau pakai air pegunungan. Jadi ada satu depo isi ulang, ini katakanlah 2 depo yang berada di kota, sama-sama di kota, tapi satu depo isi ulang pakai air bahan baku yang disuplai oleh truk tangki air pegunungan, satu depo isi ulang yang pakai air lokal, katakan air sumur bor. Nah, kesuksesan 2 depo ini dari segi kualitas air yang dijual ini sudah sangat berbeda. Memang kan untuk mengolah air itu, untuk air apapun sekali, separah apapun dia, bisa kita ciptakan alat sehingga nanti dia menciptakan menjadi standar, memiliki produk standar air minum bersih. Jadi airnya seburuk apapun sebenarnya bisa diolah untuk menjadi air minum. Cuman masalahnya sekarang, berapa biaya yang dihabiskan untuk mengolah air separah tersebut sehingga mencapai kondisi standar air minum. Di situ masalahnya. Nah, sedangkan kalau misalnya katakan air pegunungan, satu tangki katakan harganya 400.000, itu sudah bisa menjadi, katakanlah satu tangki itu dia 7.000 liter. 1 galon itu, untuk memproduksi 1 galon itu butuhkan air 20 liter. Berarti kan kalau 7.000 liter nanti bisa jadi 350 galon. Nah, dengan dana 400.000 tadi untuk membeli air satu tangki dari truk tangki suplai air mata pegunungan, kita sudah bisa memproduksi sebanyak 350 galon air yang siap konsumsi. Nah, kita bandingkan dengan yang depo isi ulang yang tadi menggunakan bahan baku air bor. Kira-kira berapa dana yang diperlukan untuk mengolah air minum yang sudah standar kualitas air minum sebanyak 350 galon. Kalau air pegunungan tadi kan modal untuk mengadakan air untuk bisa mengolah, memproduksi sebanyak 350 galon cukup 400.000. Sedangkan kalau misalnya pakai air tanah, kira-kira berapa? Nah, itu yang perlu di cek cross, mana yang nanti yang lebih menguntungkan. Yang jelasnya seperti ini prinsipnya. Semakin bagus kondisi air baku yang mau diolah, semakin bagus biaya untuk mengolahnya semakin murah. Nah, saya ambil perbandingan misalnya, contohnya katakanlah kekeruhan air itu 2.500 ppm kekeruhannya ya, kekeruhan airnya 2.500 ppm. Jadi ketika kita saring satu kali pakai filter cartridge kerapatan 1 mikron, mungkin dia nanti akan turun menjadi 1.500 ppm kekeruhannya. Disaring 2 kali menjadi turun lagi, saring 3 kali turun lagi, sekali 4 kali turun lagi. Katakanlah kita mencapai air minum, standar air minum itu 500 ppm kekeruhannya. Sesuai standar Depkes, kekeruhan air minum itu 500 ppm. Jadi dari 2.500 kira-kira itu nanti butuh disaring sebanyak ya 10 kali lah misalnya kan. Ini perumpamaan ya. Ketika kita mau mencari perbandingan harga. Misalnya 10 kali saring. Karena bahan bakunya
dengan kekeruhan 2500 ppm. Sementara air gunung itu dia sudah standar air bersih, rata-rata itu kekeruhannya itu di bawah 100 ppm. Nah, di bawah 100 ppm. Jadi sebenarnya kalau mau dijadikan standar air minum sesuai dengan Permenkes 500 ppm, sebenarnya lebih rendah lebih bagus. Cuman dari Permenkes itu menentukan 500 ppm. Misalnya kalau 500 ppm pakai air lokal, air sumur dari 2500 ppm ke 500 ppm itu butuh 10 filter. Sementara dari air gunung nggak usah disaring pun dia sudah di bawah 100 ppm. Di situ perbandingannya. Nah, itu yang harus kita hitung. Kita harus beli filter 10, mengganti filter 10, ini biayanya berapa? Nah, daripada repot-repot kita mengganti filter, beli filter, mengontrol filter untuk bisa memproduksi air supaya standar air minum. Toh, ya mending kita pakai air yang beli dari truk tangki pegunungan, hanya 400.000. Airnya sudah enak, malah sudah di bawah 100 ppm. Hanya tinggal steril, pakai UV atau pakai ozon, terus kita saring lagi mungkin sebagai untuk lebih menjamin seperti itu. Kalau dihitung-hitung, balance-nya mana lebih untung gitu loh. Sebenarnya itu perhitungan yang utama kenapa kita mengapa di daerah-daerah perkotaan itu sebagian besar itu depo-depo isi ulang banyak menggunakan air pegunungan daripada pakai air lokal. Terus satu juga trennya yang menjadi bukan rahasia lagi di masyarakat, isi ulang ini kan sudah sangat dikenal masyarakat, sudah sangat familiar sekali, bahkan dapat dikatakan ya masyarakat apalagi perkotaannya sudah sangat berketergantungan sekali pada isi ulang. Nah, sebenarnya kan dari dulu sudah ramai isi ulang, terus nggak bisa dipungkiri pada sekarang ini isi ulang itu di mata masyarakat, isi ulang yang bagus itu adalah isi ulang yang menggunakan bahan baku air pegunungan dari truk tangki. Nah, di image masyarakat itu, masyarakat isi ulang itu sudah tersimpan pemahaman seperti itu. Jadi kalau misalnya ada isi ulang yang tidak menggunakan bahan baku air truk tangki, ya mereka kurang percaya bahwa isi ulang tersebut airnya bagus. Walaupun pada kenyataannya air yang diproduksi oleh isi ulang yang berbahan baku air tanah tadi, walaupun pada kenyataannya airnya memang bagus, memang sudah standar air minum layak, tapi karena image tadi itu yang sudah tertanam di masyarakat bahwa isi ulang yang bagus, yang airnya enak itu adalah pakai air pegunungan, mereka tidak percaya. Jadi susah. Itu juga menjadi satu faktor kenapa disarankan kalau isi ulang itu khususnya untuk daerah perkotaan lebih baik menggunakan air bahan baku dari truk tangki. Itu alasannya mengapa. Ya banyak sebenarnya yang masih harus kita bahas, cuman karena ini berhubung sudah mau gelap sore, sudah mau maghrib juga, ya nanti saya lanjut lagi untuk pembahasan masalah dasar-dasar prinsip apa yang perlu kita pahami sebelum kita membuka usaha depo air minum isi ulang galon. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.